Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi khatama bihi syahras siyami lil mukhlisin wa ja'ala fi ta'atihi 'izzad dunya wal akhirati lit ta'i'in wa fi ma'siyatihi dhillad daraini lil 'asin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdah sadaqa wa'dah wa nasara 'abdah wa a'azza jundahu wa hazamal ahzaba wahdah. Wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan 'abduhu wa rasuluh al-mashhuri bi fatanatihi wa amanatihi wa sidqihi wa tablighihi. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi. Luntuan awali ceramah bak malamnya, luntuan akan menyampaikan sebuah hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diriwayatkan oleh Tirmizi. Hadisnya panjang tapi lun terjemahkan langsung. Hadisnya berupa sebuah ilustrasi cerita. Nabi Adam alaihissalam berdoa. Nabi Adam gemlake ba Allah, ya Allah, tolong nepulumah bak mata lun kehidupan nabi-nabi ohleh lun. Padahal nabi lain golom lahir baru Nabi Adam. Tapi Adam gelake ba Allah, ya Allah, nepulumah bak mata lun, nepekalan bak lun kehidupan nabi-nabi setelah saya. Bagi Allah, jamaah yang berbahagia, permintaan Adam hana susah. Karena udip manusianya makhluk udip yang dalam dunianya kehidupan kagatu oleh Allah. Jodoh, rezeki, maut karena dalam catatan di Lauhin Mahfuz. Menyu Adam gelake pakiban kehidupan Nabi setelah Adam, bagi Allah hana susah. Maka jumlah Nabi 120 put ribedo Nabi, Allah pelumah langsung bak mata Nabi Adam gebuka madum. Padahal orangnya golom lahir baru lahir Nabi Adam. Tapi Allah je ke pelumah 120 put ribu Nabi gepelumah madum oleh Allah bak mata Nabi Adam. Di antara 120 put ribu Nabi, nasidro Nabi yang gekalan li Nabi Adam, wajah Nabinya mengeluarkan cahaya dan bersinar. Wajah nabinya itu biar cahaya, berkilau. Maka Adam ketanya ba Allah, ya Allah, Nabi apakah gerangan yang wajahnya berkilau itu? Dijawab oleh Allah, Adam, nyan Nabi Daud. Yang itu biar cahaya bak muka Daud. Mak nalakoron Daud. Oi nah. Warmoh cikalan muka naik di biak cahaya. Atau jamaah yang naik luar yang merasa dro Daud cikalum karo naik di biak cahaya puhana. Daud itu biak cahaya. Maka ketanya oleh Adam, siapakah Nabi itu ya Allah? Daud, wahai Adam. Padup umu unjuk kepada Daud selama udit dalam dunia, wahai Allah. Berapakah jadubnya, jatah hidup? Maka dijawab oleh Allah, Adam, lama hidupnya Daud dalam dunianya, lun beri umur keji selama 40 tahun. 40 tahun kejuk masa udip. Katanya oleh Adam, lom menyo Daud 40 tahun ya Allah, lun padup tahun. Lun padup tahun udip dalam dunianya. Maka Allah dijawab, Adam, kah lun beri udip dalam dunianya 1000 tahun. Karena merasa Daud lebih singkat udip daripada Adam, Adam 1000 tahun, Nabi Daud 40 tahun, maka Adam gekun, ya Allah,
menyomenan lung sedekah umulun kepada Daud 60 tun. Sayang Daud singkat tak udip cuma 40 tun, maka lun bersedekah umulun dari 1000 tun nicok 60 tun nijuk ke Daud, lung bersedekah. Lung tanya baron, berapakah sisa umur Nabi Adam dan berapakah jumlah umur Nabi Daud? Hoi padu. Nagalan jak gula. Hai bangai, kurutuh 40. Yang kalan kurutuh 60 berah. Siribe tak kurang 60 je kurutuh 40. 60 tambah 40 je ke sira. Nama kat lo apa enggak? Gebalik peng ada oh berah. Umur Nabi Adam berkurang jadi 940, Daud bertambah jadi 100. Seiring berjalan waktu dan berganti masa, maka habislah umur Nabi Adam 30 tahun kag jalankan tren malaikat untuk mengambil nyawa Adam. Ternyata jamaah yang berbahagia, waktu saat Adam gepegah ge sedekah umur kepada Daud, disaksikan oleh malaikat dan getulih dalam catatan malaikat yang mencatat amal baik. Getulih Adam sumbang umur 60 tahun kepada Daud, pura ke sedekah, poh padu ke sedekah, dipat gedang watan yang ke sedekah ke kunyan. Di mana tempat dia ngomong seperti itu? Lengkap getulih dalam catatan malaikat, dalam catatan malaikat lengkap data dalam database. Waktu saat dia cok nyawang Nabi Adam oleh malaikat Israel, Adam protes. Israel, pakan bagah raga cok nyawang lu? Kan mentang nasita humulun 60 tahun tu, nyo baru habis kurutuh 40. Kan mentang 60 tahun tu, pakan bagah raga cok? Karena ge protes dari Nabi Adam, tron malaikat mandum sebagai saksi. Dan ge pelumah buku. Adam baca. Kan maksudnya baca. Baca tu sedekah umur kepada Daud 60 tahun, pajang kepegah, par kepegah, pohon kepegah, lengkap. Kekali Adam. Malaikat. Lu nak kepegah hang. Hai apa nak kepegahan? Anak ni nak kepegahnya kat tulis-tulis karo ke. Nak kepegah lu, ni nak kepegah, ni nak kepegah lu. Hai urapa kepegahnya? Maka apa kata Rasulullah dalam hadisnya? Adam protes dan membantah. Adam lupa dan membantah. Tua bahawa pernah gepegah gesedekah umur 30 tahun gesedekah 60 tahun tinggal 30 tua Adam dan gebantah bahawa hana gepegah. Maka kan Rasulullah dalam hadisnya sampai akhir zaman pun keturunan Nabi Adam, anak cucu Nabi Adam, dua buah penyakitnya hanya terpisahkan, lupa dan suka membantah. Sampai urangnya penyakitnya dua macam, tetapna lupa dan suka membantah, termasuk pedagang-pedagang yang na di PNKA. Nyan pak, tanya tua membantah tetapi melawan. Baca-baca tua, baca-baca tua, baca-baca tua. Ilako ke bainang yang memblok kena bak kedai penjagaan le ke bainang yang wardrobe inang tinggal. Tok rumah dia yang mak ya kamu nak ajak aku dan nak mak betul man mak ho ya Allah tua aku masa tua puai inang ada inang pijut home nyo bedroom tua sila pak tua tadi baca-baca tua baca-baca tua baca-baca tua. Nekalan bak pengadilan pak, ketika masuk pengadilan waktu itu yang li hakim tua. Semayang tua, masa solat lupa. Kan ada mengalami akal ya. Baik baca-baca tua. Ingat tapi ingatan bukuan. Yang kedua baik gaduh mu pakai. Baik gaduh mu dawa. Tanya kadang-kadang suami isteri katuha karena cucu mentang mu pakai. Masa tapi-tapi tu pehawu dengan belangang. Karena cucu karena meninte mak ngayah mentang pakai. Mentang mendawa tapi pak kecil dengan kedua puat mendawa tengku imu dengan kedua puat mendawa. Ngapain kita mendawa aja aju?
Mari kita akurkan kehidupan kebersamaan silaturahmi halal bi halal. Baik mendawa-dawa, baik pagi-pagi. Ada hadis Rasulullah mak kepegah tabah dalam hadis yang diriwayatkan oleh Tabrani. Khairun nisa'i. Ulang kata, khairun nisa'i man tasurruka idza absarta wa tuti'uka idza amarta wa tahfazu ghaibataka fi nafsika wa malika. Sebaik-baik perempuan supaya baik karu-karu dalam rumah tangga, sebaik-baik istri adalah bila dipandang menyenangkan suaminya. Man tasurruka idza absarta, bila dipandang suami menyenangkan, terutama tat ia muka apa ibu senyum kan wo ya ka penan po hana po apa be wo pajalong wo ate po mana po be wo itu namanya istri materai. Materai beti deh, beda-beda tipis gitu. Ibu hana po imu kagle. Alihnya yang kedua penampilan bu. Wates dipandang suami penampilanmu menyenangkan. Lon sampai lumpingan mak mertua wates belum uraya munyom mak mertua hana solat id karena halangan darah kotor menstruasi. Hanan sama yang uraya, maka di rumah mak mertua di rumah nedu ada kursi sofa, nepreh lakowo, kasiap dengan baju baru, muka penuh dengan make up, wangi tubuh ibu, sambut kedatangan suami pulang salat id. Lagenyan, lo purno mak nemi irmo, menyukah na sama yang kadu kursi sofa, baju baru katuk belagak bumameh, lun kacok jarolun kalau kemah kacum jarolun, itu yang benar. Tapi urinang tanya kalau hi sahana apa? Kalau muka sana lagi payah. Inang tanya wo salat id, goknya ngamaja daster, kamu per idapu lontong. Lontong. Iwala koi kun ma oraya, oi oi pre lontong. Nyo laganya model bertuh rumah ba. Bele pikir lontong le penting suami menyolon pribadi ya bu loncok makna miat lam kamae tidak boleh bersalam-salaman di ruang tamu hanjut harus di kamar tidur cok inang pertama la kamae cok anak pertama la kamae dua ada semret spring bed ija inang la kemah imo mata kemong bebru imo pak ya la kemah selama sebelah boleh lundur hakal lidah lun tak bertulang haji jaga mungkin bicara luka hati rona imo ilong kumo si sama ma sebelah bulan saya enggak jaga kaki tahu mo si roku anak menanci ijak lagi mo si ya lagi mak lagi mak kuda yang mak anak kah bukan kamu ha kulan dua anak ku kulan dua namo ke kumo si lah tangisan ngotoroyong pakan lum pegah lagi mak bak ruang bet tam laki maah bak ruang tamu sebab tengah tamu suami isteri anak di mo ita mengjame yang gak ada rasa apa tengah bak ruang tamu iya laki maah mak laki maah ita mengjame assalamualaikum ita mau mazhab apa nyai matai ita mau mazhab bu hana betih coba praktek nu usahakan mak mertuah penampilan draw mateo raya hana semayang id sambut kedatangan suami ulurkan tangan. Karena tanyona dosa ngan lakote hari-hari selama 11 bulan lidah tak bisa kita jaga. Kata boh pak. Yang kedua istri solehah ini adalah istri wa tuti'uka idza amarta. Jika diperintahkan taat. Taat apabila diperintahkan. Perintah suami segera kerjakan. Inang hanya perintah, suami boleh perintah. Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa. Laki-laki pemimpin buat perempuan. Pemimpin boleh perintah bawahan, bawahan tak boleh perintah atasan. Pak kecil pimpinan tanya pak, tengku imum ataupun
Sekdes hanya perintah-perintah Pak Kecik. Menyomoyu Pak Kecik begot. Baik ayu Pak Kecik perintah. Pak Kecik kantor camat. Cabut sekdes. Mungkin perintah Pak Kecik kan. Hana utak kan. Ibu menacid, baik perintah-perintah lako, tapi meneyu lako begot, suruhlah dengan kalimat yang bijak penuh dengan nada rayuan. Nah, contoh, naija bauro, ibu pertama mbak lako reduk, meno cara yuji, bermerayu. Iya, tolong mama lah sian. Pakan ija bauro, reduk, ayah pertama lah sian, ayah baik deh. Munyo lagi nyancar ayu kalau habis ni yu kat roba ija pak. Ciyu kejam ya, reduk ija pertama. Belum. Kau ija pertama ngeroi tiak luar aku berhaju. Dengan kalimat yang mengandung nada rayuan yang maksudnya juga perintah, tapi bersembunyi di balik bahasa. Perintah suami segera kerjakan pak. Bila diperintahkan pubut, contoh, tengah menggosok. Ita melakoi la kebu. Tengah mengosok ita melakoi la kebu kiban. Pedang gosokan bohbu itu yang benar. Ma bohbu. Pedang aju bohbu. Ben lawan. Ma bohbu. Oi pre. Le krek tru. Habis aja mati lako. Du ana lehbu lam. Segera perintah suami. Dan bapak-bapak sekalian mentah-mentah hanai perintah be han bantu suami, be han bantu inang pak. Menyom walaupun urina hanai perintah tapi tengok sadar diri. Nyo perlu bantu rinang bantu. Contoh misalnya anak dengan itu anak umur 2 tahun dengan itu la WC mak dengan mengosok. Ihoi le anak la WC, ihoi le anak la WC. Hanai hoi yah mak ihoi. Yah dengan santai bak leun rumah. Ikut rumah dengan santai, anak la WC dengan itu inang dengan mengosok. Saurah Saurah iyalah. Ihoi le anak. Bedah ya haju sohui ma anak danyo ya pan lawesi pi bega yurah man sora kajik ma mamak mosok aju lungrah kan luat ne betul magi cara bet takalan jaro celok kena muka lain bara bere bara bara haju mamonyo ni yu ba inang kan ngai gerah gosokan tamang wisi jak kenonya tiga aja pak. Bila diperintahkan suami segera kerjakan, bila perintah Allah segera kerjakan, bekne ulu-ulu wate. Apalagi perintah Allah, semayang. Menan dengar suara azan, langsung solat, tinggalkan sinetron catatan hati seorang istri. Kau tahu dengku, nonton juga. Dengar nonton sinetron kai bang, apa pun lanjut nonton pun tak mati di pin teman syale. Pun mati di pin teman syale. Kecuali tengah tamagun. Tengah tamagun sang keung kuah dengan ju kompor dengan hudip. Kuah ju kompor hudip. Pun langsung dah semayang kompor hudip kuah ju atau bah masak kuah ile baru semayang. Masak ile baru semayang karena darurat. Munyo kompor udep kuah tengah ju langsung semayang nyah nak khusyuk badan dan semayang ulai dan sang keung. Allahu akbar kaju hanale ju Allahu akbar karu ru pasti ru hanale ru sami Allah hamidah ka bertu kompor bertu man puak boh dak man puak boh nak khusyuk badan dan semayang ulai dan sang keung. Nyan mak mertua perintah Allah. Yang kelih, yang namanya istri solehah baik pakai-pakai dalam rumah tangga. Jadilah istri solehah yang kelih atas ciri-ciri yang kelih. Wa tahfazu ghaibataka fi nafsika wa malika. Menjaga dirimu. Mu siapa? Mu suami. Menjaga suami bila suami tidak di rumah mak mertua. Menjaga apa mak mertua? Menjaga nama baik suami, baik yang pertama agam lain dalam rumah. Menyakiti hati suami ni jaga mak mertua baik yang pertama agam lain dalam rumah drone. Munyo suami hanai rumah ni jaga nama baik suami. Wa malika dan hartamu, harta suami. Harta suami ni jaga mak mertua baik yang bergadai dan baik yang juga. Nyo amanah Allah.
Nyo ke leh macam isteri yang solehah pak bek karu-karu dalam rumah tangga demi anak-anak tanyo. Menyelar rumah tangga keaman, bahagia, udip sejahtera, berkah rezeki. Hebat-hebat laki-laki mak mertua karena jasa urinang. Hebat-hebat Ustaz Umar karena bidadari Ustaz Umar. Tahu? Urinang lu. Bidadari. Ino bidadari nya remoh ke. Maka ji urinangnya mak mertua yang berbahagia yang dicintai, ni jaga begot karena urinangnya ke saham bagi uragam. Bek karu-karu dalam rumah, bek bantah-bantahan. Dan ulang tiga tu, pakon tiap tahun tanya tak begat ceramah. Pakon dalam bulan puasa nak ceramah. Pakon halal bihalal tak begat ceramah. Karena manusia memori hang, lupa dan tua. Sayyidina Ali pegah dalam pendapat beliau, manusianya jid tak kurangi tua bila dipebut leh macam. Tuanya akan gadah bila dipebut leh macam abu. Yang pertama siwak. Sikat ego. Ternyata Ali mengatakan orang yang sering sikat ego nyo gadah penyakit tua pak. Mak-mak mertua coba baik sikat ego seminggu. Seminggu baik sikat ego cik ngalako item ngiu ke ne pasti ijok ruang. Seminggu na ijok ruang. Hai ni tun tayang, ya kenapa selama ni tidur sama mak kenapa kasih ruang? Ikhoi lah kau nak kena jujur. Ya kenapa selama tidur sama mak ayah kasih ruang? Apa ayah dah tak setia lagi ya? Jawab suami ibu, "Ma, bukan tak setia ma. Pucit gigi ke tu. Igo sedebak aspal pak best septic tank tak galan. Atau mak mertua baik tiga ego seminggu ci begat sama lado baju. Ya cok sama lado kalau ego beduk betul. Pakon pasti menyampun antara ego sama lado. Sikat gigi memperkuat ingatan dan menyehatkan badan kepada Ali bin Abi Thalib. Badan sehat, ingatan kuat, menyogetanya sering sikat ego. Han patih cin kalan dia bunga-bunga dari sikat ego, tarahabah dari sikat ego, ia turn linde ikut dilikut. Linde panjang itu you. Kadang-kadang ada press tarik balik. Tak tarut. Menyehatkan badan, linde dengan sikat ego. Yang kedua yang dapat memperkuat ingatan adalah qiraatul Quran. Bersering-sering baca Quran. Ada dalam kedai abu benar Quran tabah atehana ruyak atehana ya mubla baca Quran. Dalam kedai tak baca Quran berkah pak. Pakan Cina-Cina cinta mang dalam kedai Cina, ipu dua patung tabah. Patung yang menggerak jarawi ya pak. Ya. Iraku datang kedai Cina kau nampak kan patungnya mendum. Patungnya menggerak geroi apa baterai pak, menawan. Tabah ya orangnya. Berarti pun maksud kadang kena. Orang Aceh naik pegat tepu, orang tanya Islam Quran hantar baca. Loh hana ko buah kuyulah patung, kuyu beut. Lam Quran hana urung mekat beut le. Baca le Al-Quran. Sambil menunggu orang beli, baca Quran. Quran ada dalam jantung hati kita. Lam rumah Quran mah, lam kedainya nak syaitan. Syaitan apa namanya? Zalitun. Kan zaitun, zalitun. Nah syaitan zalitun. Makanya urang tamang ukude mesti baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim, ni baca ayat kursi supaya bekna syaitan. Pakan pembeli membohongi penjual, pakan penjual membohongi pembeli gara-gara syaitan zalitun. Ini buka dalam kitab Sahih Jalalain halaman 20. Nyala gede pengaan na zalitun syaitan. Hai kan minoi deh pinasid. Maka nak acara ni pegah jino. Maka jin tak mengkeno baca auzubillahi minasyaitonirrajim, insyaallah huruf mekat-mekat di kepeganyo na Quran lah gede hana bupu. Baca Quran.